Shalom, Markibel. Mari kita belajar di channel Sekolah Kehidupan, sekolah yang gak pernah tamat-tamat ini. Karena dalam kehidupan kita belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan pejuang kehidupan yang sudah mendukung channel saya ini, like, komen, men-share, men-subscribe, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai sehingga channel ini terus berkembang. Doa dan harapan saya biar bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kita semua dimanapun kita berada. Baik, kita masih tetap ada pada belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Dia adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Saya akan baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Wah, sungguh luar biasa ya. Ya, jadi ceritanya Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuh dia. Daud lari dari kota yang satu ke kota yang lain, dari gua yang satu ke gua yang lain. Nah, pada suatu waktu mereka berada pada gua yang sama. Tetapi Saul tidak tahu bahwa di dalam gua itu juga ada Daud. Ya, Saul masuk ke dalam gua itu karena dia mau buang hajat, ya, mau buang air. Nah, ketika dia sedang jongkok mau buang air, maka pengikut-pengikut Daud bilang, sekarang Tuhan sudah menyerahkan dia ke dalam tangan. Ini adalah peluang, dikasih Tuhan kepadamu, maka kita bunuhlah dia. Maka Daud bilang yang kita baca tadi, maka Daud berkata kepada orang-orang yang ikut dengan dia, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal-hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Wah, sungguh luar biasa ya. Ada orang yang berniat menghancurkan kita, membunuh kita, ya, menyakiti kita, ya. Kita menghindar, dan pada satu waktu ada peluang untuk menyerang balik, ya. Tetapi tidak dilakukan oleh Daud. Luar biasa, ya. Karena di mata Daud, Saul itu adalah pribadi yang pernah diurapi Tuhan. Daud bilang, jauhlah kiranya daripadaku menjamah orang yang pernah diurapi Tuhan. Wah, luar biasa ya. Inilah yang membuat Daud menjadi pribadi yang berkenan. Pelajaran hari ini mengajarkan kita supaya kita berkepribadian seperti Daud, ya. Kalaupun dalam hidup ini ada orang yang sudah tulus kita tolong, sudah tulus kita bantu, ya, terkadang kita pasang badan untuk dia, satu waktu dia berbalik menyerang kita, satu waktu dia berbalik mau menghancurkan kita, ya. Ingatlah firman Tuhan pada hari ini, ya. Apa yang dilakukan oleh Daud harus kita teladani supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu sama dengan kita menumpukan bara api di atas kepala orang yang berniat jahat kepada kita. Ya, sungguh luar biasa para pejuang kehidupan. Mari kita dalam hidup ini dapat melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daud, supaya kita tidak membalas jahat dengan jahat, ya. Biarlah Tuhan yang membalaskan kejahatannya. Jangan dari tangan kita mencelakakan orang, jangan dari tangan kita mencabut nyawa orang, jangan tangan kita menjatuhkan seseorang. Jangan.
Sekalipun orang itu pernah kita tolong, pernah kita bantu, dan sebaliknya dia berbalik untuk menghancurkan kita, menjatuhkan kita, jangan ya. Siapapun kita, apakah kita pegawai di sebuah perusahaan, apakah kita pegawai di sebuah atau anggota di sebuah struktur organisasi, atau kita pejabat di pemerintahan, atau kita pengurus di organisasi kegerejawian, siapapun kita ya. Kalau ada orang yang pernah diurapi Tuhan, ya biarlah dia kayak gitu ya. Kalaupun dia kesetanan, ya biarlah dia yang kesetanan. Kita jangan ikut-ikut ya, kita jangan terkontaminasi dengan kesetanannya ya. Tapi biarlah kita tetap menjaga hati, menjaga pikiran kita, supaya kita tetap menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan ya. Milikilah hati seperti Daud ya, tetap menghormati, tetap menghargai orang-orang yang pernah diurapi Tuhan. Sekalipun roh Tuhan sudah undur dari orang itu, tetapi dia pernah menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetap kita hargai, tetap kita hormati. Kalaupun dia celaka, jangan tangan kita yang mencelakakan dia. Biarlah Tuhan yang membalaskannya. Demikianlah pelajaran hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.